akan terjadi nih gitu. Ada yang dituju nih oleh Bahlil gitu. Apa yang dituju? Ya kalau jadi ketua umum partai jadi presiden bos gitu. Maka itu seirama dengan pernyataan Fahri bahwa ya kita harus mulai memahami candaan-candaan Pak Bahlil, karena Pak Bahlil adalah pemimpin masa depan dari Timur. Wah, ini Indonesia adalah barang yang bisa kita olah. Hai korban ghosting, kita sudah melihat berbagai macam perubahan-perubahan menteri. Salah satunya yang menarik tahun ini adalah tentang posisi Bahlil Lahadalia. Ini kanda satu ini memang menarik barang ini. Karena dari berbagai macam barang-barang antik yang menarik, Bahlil ini juga termasuk barang yang menarik. Karena proses perjalanan Bahlil ini memang cukup menarik gitu. Dari berbagai macam awal-awal dia menjabat sebagai menteri, ya kan, kemudian akhirnya melengsarkan Erlangga Hartarto dari kursi pimpinan ketua partai umum Golkar gitu, kemudian digantikan oleh Bahlil Lahadalia gitu kan, dan memberikan izin tambang ormas, ya kan, sesuai instruksi Jokowi kepada ormas-ormas keagamaan. Kemudian setelah itu selesai misinya, digeser dia ke Menteri SDM. Energi sumber daya ini benar digeser ke sana dengan berbagai macam maksud tertentu gitu. Apa saja maksudnya? Ini kan banyak hal gitu kan. Tapi kita tidak akan membahas soal itu. Ada satu pidato yang menarik kemarin ketika kemudian Bahlil, ya kan, sedang memamerkan smelter gitu kan. Kemudian dia mengatakan bahwa mohon berdiri Pak Fahri Hamzah. Nah, ini. Pak Fahri Hamzah ini adalah salah satu tokoh dari NTB. Kemudian, ya kan, disampaikan bahwa sebentar lagi Bapak Fahri Hamzah ini akan masuk ke Partai Golkar. Nah, tadi kita sudah negosiasi. Rasa-rasanya negosiasi yang kemudian dilakukan oleh Bahlil itu bukan hanya tentang negosiasi masuk ke Partai Golkar gitu, tapi ada berbagai macam negosiasi-negosiasi lain gitu. Apakah kemudian negosiasi ini adalah tentang 2029? Karena ya kan, akhirnya Fahri Hamzah menyampaikan bahwa ya itu sebenarnya hanya sabda candaan-candaan, ya kan, candaan-candaan dari Pak Bahlil gitu ya. Kita harus memahami berbagai macam candaan-candaan itu ya, karena Pak Bahlil ini adalah pemimpin dari Timur untuk masa depan. Nah, ini kalimat pemimpin dari Timur untuk masa depan ini ada makna tersirat yang kemudian sedang ingin dibangun mulai saat ini untuk mencapai hal-hal tertentu di masa depan. Ya kan? Karena orang yang kemudian akhirnya menduduki jabatan sebagai ketua umum partai politik, tentu dia punya yang namanya rekomendasi siapa kader yang kemudian akan didelegasikan untuk berkontestasi dalam pilpres, pilkada, dan sebagainya. Tapi yang paling penting, jabatan tertinggi adalah yang untuk berkontestasi di proses pilpres gitu. Siapa yang punya surat rekomendasi itu, siapa yang punya keputusan itu, ya ketua umum partai. Pengaruhnya tetap ketua umum partai gitu. Maka ketika hari ini Bahlil sudah mengambil alih Partai Golkar, memimpin Partai Golkar, ya kan, maka barang ini akan siap-siap untuk menuju 2029. Dari kejadian ini saya jadi teringat tentang pidato Jokowi yang kemudian mengatakan bahwa ya biasanya memang begitu, datang rame-rame, ya kan, ketika sudah ditinggal juga rame-rame gitu. Ya kayak Jokowi gitu. Jokowi kan ketika diusung ya rame-rame kan, 2019 rame-rame gitu kan. Tapi sekarang gitu 2024 kayaknya abis ini ditinggal rame-rame juga itu, semuanya satu ninggal, ya kan. Bahlil juga bilang enggak, Pak Jokowi gak pernah mau masuk Golkar. Pak Jokowi gak pernah bilang bahwa dia ingin masuk Golkar. Ditinggal, ya kan. Nasdem meninggal juga, ya kan. Ditinggal pelan-pelan, ya kan. Ditinggal pelan-pelan. Awalnya Gibran memang diusung oleh Golkar gitu, tapi sekarang akibat berbagai macam kasusnya, mulai dari Fufu Fafal dan sebagainya itu, ini kayaknya ntar lagi mulai mau ditinggal lagi. Ditinggalnya pelan-pelan, sampai nanti Prabowo jadi presiden, hilang. Jadi kayak semacam ada hal yang kemudian akan terjadi nih gitu. Ada yang dituju nih oleh Bahlil gitu. Apa yang dituju? Ya kalau jadi ketua umum partai jadi presiden bos gitu. Maka itu seirama dengan pernyataan Fahri bahwa ya
kita harus mulai memahami candaan-candaan Pak Bahlil, karena Pak Bahlil adalah pemimpin masa depan dari Timur. Wah, ini. Jadi kalau selama ini kita selalu mengatakan bahwa kenapa pemimpin Indonesia itu selalu di Jawa dan sebagainya gitu kan. Nah ini, Pak Bahlil adalah jawaban dari solusi itu, sehingga dia bisa menjadi presiden di 2029. Jadi Ridwan Kamil kalah di Jakarta gitu kan. Kemudian Gibran gak jadi dilantik, maka 2029 Golkar dengan Bahlil Lahadalianya mengajukan diri sebagai presiden. Kan kira-kira akhirnya begitu kan. Nah ini kemudian cerita-cerita rangkaian-rangkaian yang kemudian dicoba dicari benang merahnya, tapi hanyalah kemungkinan-kemungkinan yang entah ini akan benar atau tidak gitu. Tapi sejauh ini mungkin saja itu bisa terjadi, dan mungkin saja itu sedang dipersiapkan untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga citra itu mulai dibangun, ya kan. Citra itu mulai dibangun, kemudian bahwa Pak Bahlil adalah pemimpin masa depan dari Timur itu sudah mulai disampaikan, ya kan. Sehingga perlahan akan sampai pada 2029. Karena kalau bicara presiden hari ini, ya Prabowo masih mau dilantik, kenapa kita harus bicara presiden hari ini untuk 2029? Kan begitu. Maka perlahan, ya kan? Mulai dari kalimat-kalimat pemimpin dari Timur. Nah, ini nanti Bahlil Lahadalia, pemimpin dari Timur untuk Indonesia, kan begitu. Maka selesai sudah kasus-kasus dinasti itu. Karena kata Jokowi, masuk rame-rame, ya, datang rame-rame, ditinggal juga rame-rame. Jadi gak apa-apa, santai saja. Dan apapun yang kemudian akhirnya nanti terjadi, yang penting Indonesia tetap aman, damai, sejahtera. Karena Indonesia adalah barang yang bisa kita olah, kalau kata Bahlil. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.